Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walaupun di rumah saja. Dan kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi COVID ini. Kalian harus rajin cuci tangan serta memakai masker jika keluar rumah. Nah, Ibu berharap pandemi ini cepat berlalu agar kita dapat melaksanakan pembelajaran secara langsung. Nah, baiklah. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Rizky Handayani Maulana, SPD. Ibu mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 76, 77, dan 78. Nah, anak-anak Ibu, adapun materi kita hari ini yaitu teks deskripsi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kalian harus tahu apa tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi ciri, objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Kedua, siswa mampu mengidentifikasi jenis teks deskripsi. 3. Siswa mampu mendaftar ciri penggunaan struktur kebahasaan pada teks deskripsi. Nah, kita lanjut. Nah, pernahkah kalian mendengar teks deskripsi? Nah, kata deskripsi adalah kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu description, yang merupakan turunan dari kata kerja to describe, yang berarti menggambarkan. Maka dari itu, teks deskripsi bisa dipahami sebagai teks yang menggambarkan sesuatu. Nah, untuk lebih jelasnya, pengertian teks deskripsi adalah sebuah paragraf yang bertujuan menggambarkan secara jelas suatu objek, berupa tempat, benda, tokoh, atau peristiwa secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Nah, selanjutnya, ciri-ciri teks deskripsi. Agar kamu bisa dengan mudah mengidentifikasi teks deskripsi, kamu bisa melihat dari ciri-cirinya. Adapun ciri-ciri umum dari teks deskripsi antara lain, yang pertama, menggambarkan atau melukiskan objek secara khusus. Nah, di dalam teks deskripsi, kita menggunakan kata benda yang disesuaikan dengan topik. Misalnya, rumah, mobil, kereta, ataupun gelas. Yang kedua, topik yang berupa objek atau benda digambarkan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Nah, anak-anak ibu, kalian pasti sudah tahu apa saja alat-alat indera kita. Yang pertama yaitu penglihatan dengan mata, yang kedua indera pendengaran dengan telinga, 3 penciuman dengan hidung, 4 pengecapan dengan lidah, dan yang terakhir peraba menggunakan kulit. Nah, di dalam teks deskripsi, objek yang digambarkan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera itu mengibaratkan kita itu seakan-akan dapat melihat, dapat mendengar, dan dapat merasakan. Contoh dari seakan dapat dilihat, yaitu kulitnya kuning langsat. Dari mana kita tahu kulitnya itu kuning langsat? Ya tentu kita sudah melihat objek tersebut kan. Lalu, seakan dapat didengar, bernyanyi kecil. Bernyanyi itu tentu kita menggunakan indera pendengaran. Nah, terus, seakan dapat dirasakan. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Nah, rasa hangat sudah jelas, kita merasakan kehangatan, makanya kita bisa mengatakan hangat. Lanjut. Ciri yang ketiga, menggambarkan objek secara konkret atau nyata. Misalnya, bukit itu indah. Nah, indah itu yang seperti apa, anak-anak ibu? Misalnya, bukit itu indah, berwarna hijau dan tampak segar diselimuti oleh pegunungan Tosca dan langit biru terang yang membentang.
Yang keempat, menggunakan banyak kata khusus. Nah, sebelumnya kata khusus ini dilengkapi dengan kata umum. Nah, kata umumnya itu kita misalkan warna. Nah, kata khusus dari warna ini ada banyak. Ada kuning, merah, hitam, hijau, biru, dan lain-lain. Nah, misalkan juga kita contohkan kata umumnya itu transportasi. Nah, kata khusus dari transportasi, kalian pasti tahu apa saja jenis-jenis transportasi yang ada. Misalnya, mobil, sepeda motor, pesawat, kereta api, dan lain-lain. Lalu, contoh dari penggunaan kata khusus, warna bulunya kuning kecoklatan. Ciri yang kelima, dalam teks deskriptif mengandung kalimat ungkapan perasaan atau pendapat untuk mengungkapkan pendapat pribadi penulis tentang subjek yang diceritakan. Contohnya, saya sangat beruntung memiliki teman seperti dia. Yang kedua, saya rasa pantai adalah satu-satunya tempat terbaik untuk dikunjungi saat sedang stres. Nah, di situ perasaan sangat beruntung itu merupakan ungkapan perasaan yang bisa kita ungkapkan untuk mengomentari subjek yang kita ceritakan. Selanjutnya, ciri yang terakhir, dalam teks deskripsi mengandung kata kiasan seperti perumpamaan atau sering disebut dengan majas metafora. Contohnya, kicauan burung di langit seolah sedang bersenandung. Contoh kedua, gemercik air seperti sedang menyapa pengunjung. Nah, kata kiasan atau majas metafora di sini dapat kita lihat dari kata seolah dan seperti. Baik anak-anak ibu, nah kita lihat contoh dari mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Ibu harap kalian membaca teks yang berjudul Parangtritis Nan Indah. Kita lanjut. Nah, dari teks yang berjudul Parangtritis Nan Indah, kita dapat melihat objek, tujuan, dan isi teks deskripsi tersebut. Nah, ini. Adapun objek yang dilukiskan sudah jelas, yaitu pantai Parangtritis. Lalu, adapun tujuannya untuk menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. Nah, isinya di sini dijelaskan keindahan pantai, keindahan fisiknya, lalu keindahan sore hari yang bisa kita lihat pada saat sunset atau matahari terbenam. Lalu suasana kegiatan orang di pantai. Nah, perasaan apa yang timbul dari mengunjungi Parangtritis itu? Nah, perasaan yang timbul adalah bangga dengan keindahan pantai Parangtritis. Oke, kita lanjut ke jenis teks deskripsi. Teks deskripsi bisa ditinjau dari berbagai macam. Nah, sekarang kita membahas teks deskripsi ditinjau dari bentuknya. Adapun yang pertama, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, seperti cerpen, novel, lagu, maupun iklan. Nah, anak-anak ibu, contoh teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks itu, kita umpamakan, kita ingin membuat deskripsi tentang kucing. Nah, itu adalah hasil deskripsi kita sendiri, tidak kita ambil dari mana-mana ya. Nah, contohnya di sini. Ibu mendeskripsikan seekor kucing. Boy adalah nama kucingku. Boy adalah seekor kucing kampung yang telah lama aku temukan di selokan dekat sungai saat aku hendak berangkat les. Boy memiliki bulu hitam tanpa ada kombinasi warna apapun. Umurnya sekitar 5 bulan. Boy aku temukan dalam keadaan bulunya yang basah, karena pada saat itu desaku sedang diguyur hujan. Melihat Boy tampak lapar dan kedinginan, aku tak tega membiarkannya tetap berada di tempat yang tidak layak tersebut.
Dan akhirnya, aku memutuskan untuk membawa Boy pulang. Setelah beberapa hari aku merawatnya, kini Boy telah menjadi kucing lucu yang sehat dan periang. Setiap aku pulang dari sekolah, Boy sudah bersiap di rumah untuk menungguku pulang. Boy adalah kucing yang sangat menggemaskan. Dengan tingkahnya yang lucu, setiap hari aku merasa terhibur. Jika aku sedang sedih, Boy selalu saja mengerti, karena setiap aku sedih, Boy selalu bertingkah lucu, sehingga kesedihanku akan hanyut dalam tawaku. Nah, anak ibu, demikian contoh dari teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks. Lalu, kita lihat teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Di sini saya akan mencontohkan sebuah lagu yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa, ciptaan dari Ismail Marzuki. Mari kita simak video berikut ini. Oke, baik anak ibu, itu cuplikan video dari lagu Rayuan Pulau Kelapa. Nah, adapun keindahan-keindahan yang dideskripsikan atau dijelaskan dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa tersebut adalah keamanannya. Jika kamu melihat atau membaca lirik lagu Rayuan Pulau Kelapa secara jelas, kamu pasti akan melihat deskripsi dalam bait pertama yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negeri aman dan makmur. Meskipun ada beberapa kali kasus kekerasan dan terorisme, tetapi itu adalah hal kecil dibandingkan dengan luas Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Nah, yang kedua, keindahan pulau. Pulau yang ada di Indonesia dideskripsikan sebagai pulau yang indah, bahkan disebut dengan Pulau Melati. Nah, mengapa dikatakan Pulau Melati? Karena bunga melati itu menandakan keindahan dan kesucian. Yang ketiga, kita bisa lihat keindahan pantainya. Keindahan pantai Indonesia dideskripsikan dalam lagu tersebut dengan menggunakan majas personifikasi, yaitu penginsanan dari pohon kelapa yang bisa melambai. Kata yang digunakan dalam lagu untuk bagian ini bukan kelapa, melainkan nyiur yang searti dengan kelapa. Oke. Nah, terakhir, struktur kebahasaan teks deskripsi. 1. Menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Misalnya, tidak hanya menggunakan kata umum warna, tetapi langsung menyebut kuning, merah, hijau, biru, dan sebagainya. Sesuai dengan yang Ibu jelaskan dalam ciri-ciri kebahasaan teks deskripsi tadi. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Contohnya, ibuku adalah orang yang sangat baik. Dilanjutkan dengan kalimat rincian dari baik. Nah, baik itu dikategorikan ia selalu berusaha untuk menolong orang lain, dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Yang ketiga, menggunakan kata yang lebih terasa emosinya. Misalnya, daripada kita menggunakan kata indah, biasanya kita menggunakan sinonim yang emosinya lebih kuat. Nah, selain indah, kita bisa menggunakan kata elok, molek, permai, dan menakjubkan. Keempat, menggunakan majas atau gaya bahasa yang menggunakan perumpamaan. Contohnya, hamparan laut biru Toska bak permadani indah yang terbentang luas.
diiringi oleh nyiur melambai dan angin laut yang dengan lembut mengelus wajah kita. Nah, di situ jelas perumpamaan hamparan laut biru diumpamakan seperti permadani. Lalu, nyiur melambai dan angin laut itu seakan-akan lembut mengelus wajah kita. Bagaimana bisa angin mengelus wajah kita? Nah, itulah yang dinyatakan dengan perumpamaan. 5. Menggunakan bahasa yang membuat pembaca seakan melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Itu sudah saya jelaskan di awal tadi. Dan yang terakhir, banyak menggunakan kata ganti orang. Misalnya, ibuku, Anda, kita, kalian, kami, kamu, mereka, dan sebagainya. Nah, anak-anak ibu, demikianlah penjelasan materi hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Nah, jangan lupa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.